Pernah kepikiran gak sih kalau pilihan kita sehari-hari, mulai dari apa yang kita makan sampai cara kita santai, itu bisa jadi kunci buat masa depan keluarga kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas topik yang penting banget, tapi sering kelewat, kesuburan pria. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia pertanyaan utamanya. Apa iya kopi di pagi hari, nge-gym setelah kerja, atau bahkan di mana kita nyimpan ponsel itu beneran ngaruh ke hal yang sepenting ini? Jawabannya, bisa jadi bikin kaget loh. Yuk, kita cari tahu. Oke, kita mulai dari bagian pertama, soal gaya hidup. Di sini, kita bakal lihat gimana keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari itu ternyata punya hubungan langsung sama kesehatan reproduksi kita. Jadi, intinya begini. Kesuburan itu bukan cuma soal takdir atau genetik doang. Apa yang kita makan, seberapa sering kita bergerak, dan gimana kita istirahat, semuanya itu punya dampak yang nyata dan bisa diukur kesehatan sperma kita. Artinya, kendali ada di tangan kita, lebih besar dari yang kita kira. Sekarang kita masuk ke bagian angka-angkanya. Tenang aja, ini nggak akan ribet kayak baca jurnal medis kok. Anggap aja kita lagi lihat dashboard kesehatan kesuburan kita, biar paham apa kata sains. Nah, kalau mau ngerti soal kesuburan dari sisi klinis, semuanya itu dimulai dari sini, analisis sperma. Ini tuh standar emasnya, yang dipakai para ahli medis di seluruh dunia buat motret kesehatan reproduksi seorang pria. Di slide ini, kita bisa lihat parameter-parameter penting dari WHO. Jadi ini bukan cuma soal jumlah sperma aja loh, tapi juga soal kualitasnya. Kita lihat ada volume atau seberapa banyak cairannya. Terus ada konsentrasi, seberapa padat isinya. Ada vitalitas, artinya berapa persen yang hidup. Lalu motilitas, ini soal kemampuan berenangnya. Dan yang penting juga, bentuk normal. Masing-masing angka ini punya ceritanya sendiri. Dan ini penting banget buat dicatat ya. Angka-angka tadi itu cuma panduan, bukan vonis. Seperti yang tertulis di sini, kalau ada satu parameter yang hasilnya kurang bagus, itu bukan berarti pasti infertil. Kesehatan reproduksi itu kan kompleks banget. Ini cuma salah satu kepingan puzzle-nya aja. Oke, tadi kita udah tahu apa aja yang diukur. Sekarang, yuk kita cari tahu kenapa angka-angka itu bisa naik turun. Di bagian ini nih, kita bakal sambungin kebiasaan kita sehari-hari sama kesehatan sperma. Ini dia nih, 5 faktor gaya hidup utama yang bakal kita kupas tuntas. Mulai dari usia, makanan, sampai kebiasaan merokok. Masing-masing punya pengaruhnya sendiri ke parameter-parameter yang tadi kita bahas. Yuk, kita lihat satu persatu. Yang pertama, usia. Ya, ini faktor yang nggak bisa kita lawan kan? Seiring berjalannya waktu, kualitas dan kemampuan gerak sperma itu secara alami bisa sedikit menurun. Walaupun penurunannya nggak sedrastis pada wanita, tapi tetap aja usia itu jadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan. Selanjutnya, berat badan. Kenapa ini penting? Gini, kelebihan lemak di tubuh itu bisa mengganggu keseimbangan hormon, terutama hormon yang tugasnya memproduksi sperma. Nah, ujung-ujungnya ini bisa langsung nurunin kualitas dan juga kuantitas sperma kita. Nah, soal makanan, bisa dibilang nutrisi itu bahan bakunya. Makanan yang kita konsumsi itu kan dipakai buat membangun sperma yang sehat. Kalau bahan bakunya jelek, misalnya kebanyakan makanan olahan yang miskin gizi, ya jangan heran kalau produk akhirnya juga kurang oke. Gimana dengan alkohol? Kalau dikonsumsi berlebihan, ini nggak cuma bisa mengurangi volume air mani, tapi juga bisa merusak bentuk spermanya. Kenapa bentuk itu penting? Ya karena sperma yang bentuknya aneh atau nggak sempurna bakal susah banget buat membuahi sel telur. Kalau yang satu ini pesannya udah jelas banget, merokok itu musuh nomor 1 kesuburan pria. Racun dari rokok itu bisa merusak DNA sperma, mengurangi jumlahnya, sampai bikin dia jadi males bergerak. Bener-bener serangan dari segala arah buat kesehatan reproduksi kita. Nah, ini dia nih pertanyaan zaman now. Apa benar ponsel yang sering kita taruh di saku celana itu diam-diam bisa merusak kesuburan? Kayaknya banyak deh yang khawatir soal ini. Dan jawabannya, bukti ilmiahnya itu ternyata masih simpang siur. Ada sih beberapa penelitian yang nunjukin ada hubungan antara radiasi ponsel sama penurunan kualitas sperma, tapi belum ada kesepakatan final dari para ilmuwan. Jadi ya, walaupun belum terbukti pasti, mungkin ada baiknya kita tetap waspada aja. Oke, cukup bahas masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Di bagian terakhir ini, kita bakal bahas rencana aksi. Jadi, ini adalah langkah-langkah nyata yang bisa kita ambil buat pegang kendali dan ningkatin kesehatan kesuburan kita. Intinya, ada 4 langkah utama yang bisa jadi fokus kita. Anggap aja ini 4 pilar buat bangun fondasi kesuburan yang kuat.
Pertama, jaga berat badan ideal. Kedua, stop merokok dan pakai steroid. Ketiga, cari cara buat kelola stres. Dan keempat, pastiin makanan kita sehat dan penuh gizi. Dan ini yang paling penting, harus banget diingat. Informasi yang kita bahas hari ini tujuannya untuk nambah wawasan, bukan buat diagnosis diri sendiri ya. Kalau mau dapat gambaran yang utuh dan saran yang pas buat kondisi kamu, satu-satunya cara ya konsultasi sama dokter atau ahlinya. Jadi, coba deh sekarang renungkan sebentar. Dari semua yang udah kita bahas, ada nggak satu perubahan kecil, sekecil apapun, yang bisa kamu mulai lakuin hari ini? Mungkin ganti minuman manis jadi air putih, atau nambah jalan kaki 10 menit? Ingat kan, perjalanan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Kenapa nggak dimulai dari sekarang?